Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa la haula wa la quwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya, ini manggilnya apa ya? Bukan ayah bunda kan? Ya, nggak apa-apa Kang, ayah bunda juga boleh. Ayah bunda juga apa? Ya, ayah bunda, para calon ayah dan calon bunda sekalian ya. Saya mau meluruskan dulu di sini bahwa materi tentang ayah pendidik entrepreneurship di sini, yang dimaksud entrepreneurship di sini bukan hanya sekedar menjadi seorang pengusaha. Ya. Kalau saya entrepreneurship di sini, ya, menurut pengertian Ustaz Taat saat beberapa kali memberikan materi di kajian parenthood di sekolah, entrepreneurship di sini adalah seni untuk mengelola hidup ya, seni untuk menghadapi kehidupan. Bagaimana caranya bertahan hidup, ya, bagaimana mensiasati kehidupan. Jadi bukan sekedar menjadi pengusaha. Kalau menjadi pengusaha, kita istilahkan businessmanship, seperti itu. Ya. Jadi entrepreneurship di sini adalah bagaimana kita, gitu ya, atau setiap anak itu punya kemampuan untuk berkehidupan dan berpenghidupan melalui sebuah jalan perjuangan. Nah, dia adalah seni mengelola dan mensiasati kehidupan untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, efektif, dan efisien. Agar kehidupan itu bisa dijalani dengan baik. Gitu. Nah, saya mau sedikit cerita dulu, ya. Beberapa tahun yang lalu, gitu ya, ketika setahun yang lalu kalau nggak salah sih, sekitar ketika putri sulung saya, ya, waktu itu usianya kelas 1 SMP, gitu. Di hari Ahad, di sebuah hari Ahad, dia minta izin ke saya untuk pergi, ya, berkumpul bersama kakak kelasnya yang rumahnya berada kurang lebih 5 km lah dari rumah saya. Gitu. Tapi untuk menuju ke sana itu kalau naik angkutan umum harus sekitar 2 kali naik angkutan umum. Nah, waktu itu saya mengizinkannya dengan catatan tidak boleh naik angkutan online. Silakan naik angkot ya. Nah, putri saya sepakat. Kemudian dia berangkat. Belum tahu rumah kakak kelasnya itu, tapi dia berangkat dengan membawa handphone yang tanpa ada paket datanya, gitu kan. Dia berizin pergi sekitar jam 8 lewat dia berangkat. Setelah berpamitan, kemudian karena hari itu ada acara di sekolah, saya berangkat ke sekolah. Nah, kemudian sekitar jam 11 kakak kelasnya menghubungi saya menanyakan apakah putri saya sudah berangkat. Nah, saya agak sedikit kaget gitu, tapi mencoba untuk tenang. Dia bilang sudah berangkat dari tadi, dari jam 8 lewat. Terus dia bilang, iya Pak, ini namanya Khalila. Khalila belum sampai dari tadi. Oh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, tungguin aja insyaallah. Mungkin lagi cari alamat. Gitu. Saya sih dalam hati sempat khawatir, tapi saya cepat-cepat beristighfar, kemudian saya serahkan semuanya kepada Allah. Gitu. Karena Allah adalah sebaik-baik pelindung. Gitu. 1 jam kemudian ada pesan WhatsApp masuk dari anak saya yang mengabarkan bahwa dia tidak berhasil menemukan alamat rumah kakak kelasnya setelah berputar-putar gitu ya. Kemudian sedang perjalanan menuju pulang naik angkot lagi. Saya langsung mengucapkan
syukur dengan penuh haru gitu, alhamdulillah gitu kan. Sambil saya tunggu di rumah menunggu cerita lengkapnya. Sampai di rumah putri saya cerita dengan ya penuh antusias bahwa tadi dia berputar ya hampir 2 jam dia cari alamat rumahnya nggak ketemu. Ketika kelelahan dia beristirahat di depan sebuah rumah, ternyata oleh pemilik rumahnya ditawari untuk istirahat di dalam, diberikan minum dan bahkan ketika minta akses untuk wifi diberikan gitu, untuk sekedar mengirimkan pesan, memberikan kabar kepada saya tadi. Nah, inilah salah satu yang saya sebut bahwa inilah kemampuan entrepreneurship ya, bagaimana seorang anak gitu kan, usia SMP kelas 1 pergi dengan naik angkutan umum, membawa HP yang tanpa ada paket data gitu ya, tanpa ada pulsanya juga gitu kan. Dan kemudian ketika dia tidak menemukan alamat, dia berhasil survive gitu. Dan bagaimana kita sebagai orang tua jangan sampai panik gitu. Ini yang selama ini sering sekali banyak orang tua yang lalai gitu, sehingga seakan-akan orang tua itu merasa yang paling hebat dalam melindungi dan menjaga anak. Padahal anak itu titipan Allah dan sebaik-baik penjaga dan pelindung itu adalah Allah. Itu yang membuat seringkali orang tua karena merasa paling hebat dalam menjaga anaknya, orang tua enggan, tidak berani, tidak tega gitu ya, dalam melepas anaknya. Oke. Kenapa sih harus mendidik entrepreneurship ini pada anak gitu ya? Ada dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan generasi yang lemah gitu. Jangan sampai kita sebagai orang tua, terutama ayah sebagai penanggung jawab pendidikan, itu meninggalkan generasi yang lemah gitu. Kita dulu ya, mungkin angkatan saya gitu ya, dididik oleh orang tua kita dengan penuh ketegaan gitu. Dulu berangkat sekolah jalan kaki, naik angkot, dilepas gitu kan. Tapi kemudian ketika kita menjadi orang tua, kita malah nggak tega melakukan itu terhadap anak kita. Dengan alasan tadi, sekarang zaman semakin edan, semakin berbahaya segala macam. Justru karena itu, kita harus semakin melatih anak-anak kita, membekali anak-anak kita dengan kemampuan entrepreneurship tadi. Apa itu entrepreneurship? Ya. Tadi seperti yang saya sebutkan bahwa entrepreneurship adalah seni berkehidupan dan berpenghidupan. Kemampuan untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun sehingga bisa mendapatkan tujuan, gitu kan. Sukses meraih tujuan. Gitu. Contoh kisah di masa lampau itu ada bagaimana seorang Siti Hajar ya, ketika beliau ditinggal oleh Nabi Ibrahim sendirian di Mekah gitu ya, bersama putranya yang masih bayi, Ismail alaihissalam gitu ya. Ketika bagaimana Ismail itu menangis kehausan gitu ya. Nah itulah disitulah Siti Hajar memperlihatkan kemampuan entrepreneurship-nya gitu. Dia berjuang sepenuh hati gitu kan, sampai 7 kali bolak-balik dan meskipun kemudian ternyata solusinya justru ada di
dekat kakinya, gitu. Dekat kakinya Ismail gitu ya. Tapi dia merasa bertanggung jawab sebagai seorang ibu, ya. Dan dia tetap optimis meskipun sampai harus 7 kali gitu ya. Sampai akhirnya mendapatkan kesuksesan, yaitu Zam-Zam. Gitu. Dia tetap optimis, konsisten, bolak-balik. Gitu. Nah, hidup sangat membutuhkan entrepreneurship. Tidak semua orang bisa menjadi pengusaha, tapi semua orang wajib memiliki entrepreneurship. Ya. Dakwah membutuhkan entrepreneurship. Melamar, ya, baik melamar kerja maupun melamar calon istri gitu, itu membutuhkan entrepreneurship. Kenaikan jenjang karir butuh entrepreneurship. Untuk meraih surga butuh entrepreneurship. Azan adalah sebuah entrepreneurship call, ya. Di mana dalam kalimat azan itu ada panggilan kan, hayya 'alal falah, ayolah marilah kita meraih kemenangan. Itu yang disebut entrepreneurship call di situ. Ya. Kenapa harus entrepreneurship? Karena tidak ada yang pasti dalam hidup, ya. Tidak ada yang aman dalam hidup. Sekarang kita hidup dalam disruption era. Bencana seringkali datang tiba-tiba ya, seperti COVID ini. Kemudian orang ketika hidup butuh kecakapan hidup. 9 dari 10 pintu rezeki Allah itu adalah berwirausaha, di mana orang yang berwirausaha untuk menjadi pengusaha itu butuh entrepreneurship, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana sih caranya kita agar bisa mendidik anak, mendidik entrepreneurship anak gitu ya? Yang pertama, sejak jauh-jauh hari, ketika anak memasuki masa akil balik, gitu ya, sebelum memasuki masa akil balik, kita sudah mengingatkannya jauh-jauh hari bahwa suatu saat dia harus mencari nafkah sendiri. Kalau di sekolah kami, gitu ya, di Saga Life School, itu sejak kelas 1 SD gitu ya, sudah belajar entrepreneurship ya, melalui market day, melalui camp, magang dan lain-lain gitu ya. Dan itu ada tahapannya lah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sekali lagi butuh tega. Ya. Ayah sebagai raja tega. Dan di sekolah kami kalau udah waktunya camp itu biasanya orang tua rame-rame menyebut ini sekolah raja tega gitu ya. Karena bagaimana anak usia mulai kelas 3 SD itu sudah camp di gunung, di sana mereka harus masak sendiri gitu ya, sampai tahapan-tahapan berikutnya. Kalau kelas 5 dan kelas 6 itu berangkat ke campnya sudah naik angkutan umum menuju ke gunung sana dan seterusnya. Tadi saya baru pulang perjalanan dari Banjar ya, mengantarkan anak-anak usia SMP kelas 1 magang di daerah Langansari, Banjar. Selama 2 pekan mereka di sana. Ya, di sana mereka harus masak sendiri, tidur tanpa alas segala macam. Diberikan budget makan itu per anak sehari hanya 15.000. Bagaimana mereka mengelola budget itu agar bisa cukup, itulah bagian dari entrepreneurship. Dan itu sangat membutuhkan tega gitu. Kalau nggak tega nggak bisa gitu. Banyak kejadian gitu ya, saya beberapa kali lah di sekolah sendiri, banyak orang tua yang ya agak sedikit cerewet mungkin gitu.
karena mungkin pengalaman baru pertama kali melepas anak pergi jauh langsung dalam waktu yang lama, jadi mereka menanyakan banyak hal, seolah-olah kita pihak sekolah itu belum menyiapkan hal itu. Nah, karena itulah kenapa peran ayah di sini dibutuhkan, karena ayah adalah raja tega. Yang banyak bertanya, yang cerewet bertanya itu memang kebanyakan ibu-ibu. Kalau para ayahnya sih santai. Wajar lah ya, ibu kan pakai perasaan, makanya butuh raja tega. Kalau ayah nggak tega, butuh bekerja sama dengan sekolah, seperti itu ya. Nah, sekali lagi ya, sosok ayah harus hadir sebagai raja tega. Nah, yang ketiga adalah ketika anak meminta sesuatu, jangan penuhi 100% permintaan anak. Kita jangan sampai tersandera sama anak. Gitu. Seringkali ada orang tua yang dia bingung karena apa-apa gitu ya, anak diturutin sehingga anak banyak maunya gitu, sampai ada hal yang tidak bisa dipenuhi, orang tuanya bingung sampai harus berhutang segala macam. Padahal anak itu harusnya berada di bawah kendali orang tua. Ya, orang tua tidak boleh tersandera sama anak. Gitu. Misalkan gitu kan, anak saya ya pernah minta sesuatu sampai ngambek gitu kan. Oke, boleh, nggak apa-apa. Kalau mau ngambek sama ayah silahkan ya. Tapi ya udah, berarti hak-hak kamu dan kewajiban ayah sama kamu, kamu tidak dapat. Seberapa kuat kamu bertahan, gitu. Ya nggak nyampe 1 hari lah, selesai gitu masalahnya. Nah, atau ketika anak menolak gitu melakukan sesuatu, sementara kita orang tua itu kan manusia dewasa, mereka masih anak-anak, maka kita jangan kalah gitu, jangan seringkali ketika kita minta anak, ayo tolong kerjakan pekerjaan rumah, nyapu, ngepel gitu. Ada anak yang menolak pasti di awal-awal, tapi kan kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, gitu ya, bernegosiasi dengan mereka, tadi yang kita bilang bahwa suatu saat mereka akan mencari nafkah sendiri, bagaimana kewajiban mereka saat balik gitu, maka kemudian insya Allah kita bisa dengan mudah gitu membuat anak kita melakukan hal-hal yang tadi kita inginkan, misalkan mulai mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, cuci baju, bahkan memasak gitu. Itu insya Allah sangat mudah. Saya pernah gitu kan memberikan tantangan buat anak-anak saya gitu, dua orang yang sudah menjelang, yang satu sudah balik, yang satu masih adiknya gitu, selisih 13 bulan. Saya bilang, oke, ayah bunda akan pergi dalam sepekan, kalian berdua tinggal di rumah, beras ada, gas ada, minyak goreng segala macam ada. Ini ayah bunda tinggalkan uang 50.000 buat makan kalian selama sepekan. Ya, gimana caranya kalian atur? Alhamdulillah mereka bisa. Dan malah putri sulung saya jadi lebih rajin gitu, karena dia harus bangun pagi menyiapkan makanan gitu kan buat adiknya, ya, adiknya dan dia gitu kan, sebelum berangkat sekolah pagi-pagi dia ngatur adiknya
Seperti itu. Jadi kalau kita bisa memainkan peran kita dengan baik sebagai ayah, insya Allah anak kita akan bisa mengikuti apa keinginan kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah sharing pekerjaan rumah pada anak. Tadi sudah saya sampaikan ya tentang itu, bagaimana caranya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mulai berbisnis dari rumah. Nah, semenjak akhir tahun ya, sekitar bulan Oktober atau November gitu kalau nggak salah, waktu itu ada Pak Alfi gitu ya, membuka keagenan seblak sejoli gitu. Nah, kemudian saya berikan proyek itu ya, ke anak saya nomor 1, nomor 2. Mereka berdua, saya minta, oke, ini challenge buat kalian, buat mengumpulkan uang. Ya. Silahkan kalian kelola. Ya, modalnya, karena mereka punya tabungan, akhirnya kita bagi 3. 30% masing-masing mereka 30%, sisanya dari saya. Nah, dari situlah mereka belajar bagaimana berbisnis. Gitu ya. Kemudian setelah berjalan, saya tambah lagi produknya dengan jualan pempek frozen segala macam. Alhamdulillah sejauh ini cukup berjalan dengan baik ya. Mereka kemarin ada kegiatan magang, mereka bisa membiayai setidaknya 50%-nya seperti itu. Dan ketika mereka membutuhkan uang gitu ya, mereka punya uang sendiri gitu ya. Ketika Ramadan kemarin gitu ya, putra kedua saya bilang, ayah aku boleh nggak mau nonton di bioskop sama teman aku? Oh boleh, silakan, asal pakai uang sendiri. Oke, yaudah. Mau naik apa? Naik angkot. Temannya datang ke rumah naik angkot, yaudah. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah jangan penuhi 100% permintaan. Itu tadi terkait permintaan ya. Ada ketika sebelum masa pandemi gitu ya, saya mengelola EduTrip ya. EduTrip yang sebetulnya dikelola oleh sekolah, tapi penanggung jawabnya adalah saya. Beberapa kali anak saya meminta untuk ikut. Saya bilang boleh ikut, tapi dengan catatan 50%. Ya, karena biayanya kan lumayan mahal tuh EduTrip ke Malaysia, Thailand gitu kan. Sekitar 4.500.000, saya bilang 50% dari kalian uangnya. Oke, boleh. Kita cicil ya katanya. Iya nggak apa-apa, oke. Kalau yang anak laki-laki, dia pilih tidak jajan selama setahun. Kalau yang perempuan nyicil dari uang saku juga sih sama, tapi dia tetap terima uang jajan, dari situ dia sisihkan. Ya, oke. Nah, kira-kira kurang lebih gambarannya begitu sih. Bagaimana mendidik entrepreneurship pada anak gitu ya. Karena jadi entrepreneurship di sini bukan sekedar mendidik anak menjadi pengusaha, tapi lebih dari itu adalah bagaimana seni berkehidupan dan berpenghidupan. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup itu dulu dari saya. Silahkan kalau mau diskusi dan ada yang mau ditanyakan. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Marsaid, alhamdulillah. Ya, tadi Ana baru searching Kang Marsaid, Direktur HPA bukan HNAI itu? Ya, saya di HNI Executive Director. Masya Allah.
Ya, ini Kang menarik juga. Saya dulu punya teman SMP, bapaknya HPA juga. Ininya apa ya? Kan gitu. Kan Fahmi Muhammad Hanif. Kalau kenal mungkin. Nama bapaknya siapa ya? Anak lupa sih, cuman setahu sih tinggi di di HPA itu. Oh iya. Kita lanjut dulu diskusi ya, tadi nostalgia aja. Ya, mangga. Baik, bagi ayah bunda ya, calon bunda, boleh yang ingin bertanya terkait tadi kan, kalau boleh izin saya simpulkan, ada beberapa poin yang sudah dijelaskan Kang Marzahid. Poin-poinnya adalah yang pertama, entrepreneur itu nggak hanya sekedar pengusaha aja, tapi ada beberapa teknik maupun pengasuhan yang harus dibenahi dari awal ya. Salah satunya adalah bagaimana kita atau bahasanya membuat anak itu mandiri ya, menumbuhkan mandiri dengan cara ya kita harus berani juga mendidiknya dengan sepenuh hati ya, karena kalau tadi Kang Marsahid bilang kita dulu waktu kecil apa-apa berani gitu, misalnya kayak naik angkot ya waktu masih SD atau SMP ya mungkin kita pernah melakukannya, tapi ketika kita punya anak jadi kebalik. Nah itu mungkin sebagai evaluasi juga. Nah boleh ayah bunda yang ingin bertanya dipersilakan. Oh ini ada Teh Anda, silakan Teh, boleh. Ya, Zakalkhair, Kang Rauf. Mau tanya Ustaz tentang, ya Masya Allah ya materi hari ini tentang ayah sebagai pembangun jiwa entrepreneur. Terus ternyata disampaikan bahwa besar ya peran ayah tuh, kan salah satunya adalah bersikap tega kepada anak. Nah pertanyaannya, sejauh mana peran bunda dalam pendidikan ayah sebagai ayah mau lagi sedang membangun entrepreneur ini Ustaz. Jadi artinya apa ketika tega tuh bunda nggak boleh sama sekali, jadi dibiarin aja sudah tega diapain, maunya mau misalnya disuruh untuk berbisnis ya, padahal menurut kita sebagai ibu tuh ini udah keterlaluan ya, terus sejauh mana kita boleh itu udah keluar batas deh Pak, kayak gitu kalau lebihnya. Ya sekian Ustaz. Boleh Kang Marsahid langsung dijawab. Iya, oke. Peran bunda di sini ya, ketika ayah menjadi raja tega, peran bunda itu sebagai pembasuh luka. Ya, jadi ketika sesi tega ayah berakhir, nah disitulah bunda memainkan perannya sebagai pembasuh luka gitu ya. Misalkan anak gitu suruh ngasong gitu kan, keluar segala macam. Nah ketika anak pulang ngasong, disitulah peran bunda ya. Bunda membuatkan minum, kemudian mengajaknya diskusi, gimana tadi jualannya, berhasil nggak, segala macam ya. Begitulah namanya cari, pokoknya gitu deh ya. Peran bunda itu sebagai pembasuh luka ya. Jadi bahkan misalkan ketika ayahnya sedang marah gitu ya, bunda tidak boleh menghentikan gitu, biarkan ayah menyelesaikan gitu kan marahnya kepada anak. Setelah itu baru bunda menjalankan perannya tadi sebagai pembasuh luka. Kurang lebih seperti itu. Ya terbaik Ustaz, Zakalkhair. Oh ya. Ya, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi Kang Marsahid. Yang pertama dari Teh Ridiah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana menanamkan mindset pada anak terkait disiplin untuk
pengelolaan uang. Jadi mungkin manajemen finansial tapi untuk anak gitu. Mungkin ada ini pengalaman atau ilmunya, Kang, dipersilakan. Ya, baik. Kalau saya sebetulnya untuk awal gitu ya, tidak terlalu menekankan anak terkait pengelolaan uang. Mereka punya uang, oke, silahkan mereka mau pakai apa. Gitu. Tapi kemudian ketika mereka mulai banyak kebutuhan gitu, nah baru di situ kita mengajarkan bagaimana pengelolaan uang tadi. Oke, misalkan sekarang ya, ketika masuk usia SMP gitu kan, mulai banyak kegiatan magang, proyek segala macam. Nah disitulah kita mulai memberikan sedikit saja pengarahan gitu. Kalian punya uang, kalau ada proyek segala macam, itu pakai uang kalian gitu. Kalau ada kegiatan yang besar, sebagian pakai uang kalian, sebagian pakai uang dari ayah gitu ya. Lagi uang dari ayah ya, bukan dari bunda. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan anak atau punya anak ada keinginan, itu uangnya dari ayah, bukan dari bunda. Ya. Kenapa begitu ya? Jadi uang itu jadi sarana ini sebetulnya, sarana komunikasi, sarana ayah untuk bagian mendidiknya anak gitu kan, seperti itu. Nah, seperti itu tadi, contohnya tadi ya, ketika anak punya keinginan, misalkan ayah aku mau beli HP, oke boleh. Tapi kalau Ustadz Adriano bilangnya 10% uang kamu ya. Kalau saya agak lebih tega, saya bilang oke 50% pakai uang kamu. Gitu. Jadi kalau harga HP-nya 1 juta, mereka harus punya uang 500.000. Dari situ mereka belajar. Oh ya berarti aku harus bisa ngumpulin uang nih sampai 500.000. Gitu. Seperti itu. Jadi ajarkan anak ketika dia sudah paham apa nih kebutuhan dia ke depannya. Dari situ kita bisa mengajarkan anak bagaimana mengelola keuangan. Gitu. Tidak harus mengajarkan anak jangan lupa nabung, nggak harus. Tapi yang penting sampaikan saja ke anak hal-hal apa yang ketika mereka butuh itu harus pakai uang mereka. Gitu. Apa yang bisa pakai uang ayahnya. Gitu. Maka dari situ anak akan belajar dengan sendirinya mengelola uang. Dan tadi bertahap ya, tadi terkait kalau anak minta sesuatu itu berapa persennya dari anak, berapa persen dari ayah, itu bertahap tadi. Misalkan bisa dimulai ketika usia 9 atau 10 tahun gitu, dimulai dengan 5%-nya, 10% naik gitu ya. Kalau saya ya karena memang dikenal sebagai raja tega gitu ya, baik di sekolah maupun di rumah, ya udah saya bilang 50% untuk kegiatan, untuk apapun 50% itu uang mereka, 50% dari saya. Gitu. Ya, kurang lebih begitu. Oke, baik. Ini alhamdulillah terjawab ya, dan banyak banget yang bertanya. Kang, ini sebenarnya Rauf juga kepo nih, Kang. Terkait tadi kan kalau minta uang ke ayah ya. Ya. Jangan ke bunda. Nah, dampaknya kalau misal minta uang ke bunda tuh apa, Kang? Dampaknya bagi anak maupun bagi ayahnya juga. Ya, kalau bagi ayah terutama ya, maka ayah kehilangan satu, mungkin ayah akan kehilangan sarana buat bisa berkomunikasi sama anak atau mendidik anak gitu. Sementara bagi anak sendiri, ya kalau minta uang sama bunda biasanya relatif lebih mudah gitu kan, ketimbang minta uang sama ayah. Itu kan ya mental, selain mental juga
biasanya kalau ayah kan pertanyaannya banyak. Kalau bunda minta uang, bunda aku minta uang dong. Buat apa ini? Oh ya udah dikasih gitu. Kalau ayah biasanya kita minta uang sama ayah, itu kan pertanyaannya banyak, sampai detail gitu kan. Gitu. Ya. Jadi di situ, misalkan begini, ya, misalkan anak kita gitu ya, ketika kita minta lakukan sesuatu gitu, sebagai ayah kita misalkan minta anak, tolong dong sapuin ini gitu. Oh iya ya ntar gitu. Atau kemudian nak jangan lupa sholat, iya ntar gitu. Nah, sering dijawab, dapat jawaban ntar. Nah itu kita sebagai ayah ya, karena anak minta uang ke kita, ketika anak minta uang ke kita bisa balikin ya, aku mau berangkat sekolah, minta uang saku, ya ntar. Terus sampai istilahnya, ya ini udah mau telat nih, aku mau berangkat. Iya ntar, ya tapi aku mau berangkat. Nah di situ kemudian kita mainkan. Emang enak dientarin, makanya lain kali kalau ayah suruh jangan entar-entar ya. Maka jadinya rezeki kamu juga dientar-entarin sama Allah. Gitu. Kurang lebih begitu. Baik, ini analoginya dan praktiknya langsung mantap nih. Bisa dipakai juga nih insya Allah oleh ayah-ayah. Tadi juga ada dampaknya kalau misalnya minta uang ke bunda, karena mungkin juga bunda kan perempuan perasaannya lebih tinggi daripada logika, jadi udahlah kasih aja gitu ya. Ini ada yang ingin bertanya langsung, nanti juga yang bertanya di chat insya Allah dibacakan setelah yang raise hand terlebih dahulu. Boleh Kang Yusuf untuk bertanya langsung on mic. Oke, ini istrinya. Assalamualaikum. Jadi saya biasanya ikutan kelas sama suami, ngedengar. Nah, cuman suami saya sekarang lagi ada kerjaan, jadi saya sendirian yang dengerin sekarang. Ini saya mau nanya, bagaimana kalau ibunya itu raja tega sekaligus pembasuh luka gitu? Karena setelah saya nyimak-nyimak dari tadi, itu kayaknya dua-duanya perannya saya jalankan. Karena saya lebih tahu segala macam gitu kan. Jadi suami itu lebih kepada yang detil-detil, suami itu lebih kepada yang besar-besar gitu. Apa namanya, desainnya gitu. Tapi kalau aplikasinya itu lebih saya. Jadi terutama kalau kayak keuangan tuh saya semua yang pegang gitu. Suami itu nggak tahu, dia cuma ngeliat jumlahnya berapa udah gitu. Tapi kalau pengeluaran itu semua saya yang pegang gitu. Jadi tapi memang saya juga tega gitu sama anak. Jadi kalau kayak misalnya anak minta sesuatu, saya lebih perhatikan gitu. Misalnya minta pakaian atau minta sepatu atau minta apa gitu. Saya lihat kalau dia memang belum punya, udah rusak, itu saya rasa itu kewajiban. Kita sebagai orang tua, saya berikan gitu. Jadi misalnya sepatu 2 pasang gitu kan, celana 7 gitu, terus kaos 15 misalnya. Nah lebih dari itu kalau minta lagi, baru saya bilang pakai uang kamu sendiri gitu, terutama untuk yang anak perempuan, karena anak perempuan kami itu bisa dibilang fashionable gitu. Jadi setiap melihat, oh saya mau ini, pas ngeliatin, oh saya mau, kata saya lama-lama bangkrut ini saya. Jadi kalau dia mau untuk ngerem gitu kan, saya bilang pakai uang kamu sendiri gitu. Akhirnya dia ngerem sendiri gitu kan, karena disuruh beli pakai uangnya sendiri. Terus untuk sharing pengeluaran juga gitu ya. Jadi kayak apa, baru-baru ini temennya ngajak liburan gitu sama keluarganya ke tempat yang jadi kita tinggalnya di Amerika sekarang, ke Hawaii gitu kan. Ditanya berapa biayanya, sekian, kata saya banyak sekali gitu kan. Terus kata dia, oh, nanti orang tua temennya cover sebagian, ya udah kalau gitu kamu juga cover sebagian gitu kan. Jadi bunda ngasih segini, kamu bayar segini. Terus oke, kata dia gitu. Jadi untuk hal yang sharing gitu memang saya juga udah gitu ya. Terus untuk derajat 3 juga. Jadi pertanyaan saya itu apa, saya tuh raja tega dan pembasuh luka sekaligus itu gimana? Ya, terima kasih.
Iya, sebetulnya itu agak kurang sehat sih gitu ya, terutama jadinya sosok ayah itu agak kurang berperan di situ gitu. Dan peran Raja Tegas itu tidak bisa digabung dengan peran pembasuh luka gitu kan, karena nantinya anak akan jadi istilahnya jadi mudah nego gitu kan. Nanti dia akan nanti juga paling sama bunda diiniin gitu, walaupun setega-teganya bunda sih paling juga masih bisa dinego gitu, seperti itu ya. Kemudian kalau menurut saya sebaiknya ayah sudah mulai memainkan perannya tadi sebagai raja tega, kemudian keuangan ya, tadi sih seperti yang saya katakan bahwa ya uang itu ya terkait uang saku segala macam, kenapa harus dari ayah tadi sebagai sarana gitu ya, sebagai perantara lah seorang ayah untuk bisa mendidik anaknya, untuk bisa berkomunikasi dengan anaknya gitu ya. Kalaupun ayah nggak tahu detail segala macam, ya tadi itu jadi bisa buat ayah ngobrol nih sama anaknya gitu. Kalau misalkan ayah nggak tahu gitu baju anak ada berapa, kan ayah bisa tanya gitu. Saya sih nggak tahu baju anak saya ada berapa gitu ya, tapi kalau ketika anak minta dibelikan baju baru gitu ya, kalau anak sama sih di sini anak perempuan saya juga kadang minta belikan kaos baru gitu. Saya bilang, coba hitung lagi kaos kamu ada berapa, segala macam, masih cukup nggak, seperti itu. Disinilah menurut saya harus dikembalikan lagi kepada fitrahnya gitu ya. Peran bunda fokus sebagai pembasuh luka, ayah sebagai raja tega gitu. Oke, baik. Ada tanggapan mungkin dari yang bertanya, Bu Ros? Ya, jika tidak ada tanggapan, boleh kita lanjutkan ke pertanyaan. Iya, nyari tombol unmute ya. Ya oke, insya Allah karena itu dia masalahnya, suami saya itu dia memang dari awal nggak mau ngurusin itu gitu, maksudnya yang detail-detail. Tapi kalau yang besar-besar misalnya anak harus masuk sekolah Islam, anak harus masuk sekolah hifz, anak harus kayak gitu yang besar-besar itu dia semua yang ngurus. Tapi kalau yang detail-detail memang saya gitu. Jadi kalau misalnya harus anak minta dulu ke bapak, nanti bapak nanya dulu ke saya, terlalu nggak efisien gitu kalau menurut dia gitu kan. Jadi nggak tahu, memang selama ini kita selalu seperti itu. Mungkin nanti bahas dulu dengan suami apakah dia mau mulai take over. Tapi dia memang raja tega juga gitu, raja teganya untuk hal yang besar gitu. Tapi kalau untuk yang hal yang kecil kayak yang praktis sehari-hari itu bukan dia ngurus, karena dia juga nggak akan sempat gitu, terlalu banyak kerjaan dan tugas yang harus dia kerjakan gitu. Jadi nggak urus yang kecil-kecil seperti itu gitu. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Gimana Kang Marsaid, mungkin ada tanggapan lagi dari ya paling mungkin kalau kondisinya seperti itu ya, jadi perlu ayah ya perlu mengadakan rapat keluarga gitu ya. Nanti di situ ayah menyampaikan bahwa anak gitu ya harus dalam keseharian gitu ya ikuti apa kata bunda. Apa yang bunda katakan itu merupakan dari ayah ya,
apa yang Bunda katakan, apa yang Bunda suruh itu semuanya sebetulnya berasal dari ayah. Coba disampaikan seperti itu dalam sebuah rapat keluarga. Di situ, jadi dengan begitu anak tetap melihat sosok wibawa ayahnya gitu, tetap, dan juga respect sama ayah, juga respect sama bundanya. Ya, boleh komentar lagi. Ya, alhamdulillah sudah seperti itu, Pak. Mereka udah tahu kalau itu saya itu perwakilan dari ayahnya, dan mereka juga respect juga sama ayahnya. Mereka lebih respect sama ayahnya daripada saya. Kalau sama saya kayak teman. Kalau sama saya kayak teman gitu. Kalau sama ayahnya agak ya takut-takut gitu deh. Nah, iya. Gitu. Ya, memang begitu sosok bunda kan, pembasuh. Iya, kayak gitu. Itu karena memang suami saya minta ke saya seperti itu dari awal. Jadi untuk yang kecil-kecil, kamu, karena saya nggak akan sanggup ngurusin semuanya. Terlalu banyak kata urusan saya, kata dia seperti itu. Jadi ya insya Allah mungkin untuk kasus gini nggak apa-apa kali ya, karena agak susah nih kalau saya langsung tiba-tiba minta suami ngurus semuanya. Saya kecil-kecil dia akan protes. Ya, selama ayah masih terlibat, insya Allah nggak ada masalah. Iya, saya selalu ngasih tahu gitu, kayaknya memang dia harus begini karena bajunya udah begini, sepatunya begini, apa segala macam gitu ya. Dia mau pergi ke sini, saya selalu ngomong juga sebelum ngomong ke anak gitu. Iya. Jadi keputusan bukan di saya, cuma benar-benar pelaksana harian gitu, yang karena suami nggak sanggup, udah bilang dari awal, saya nggak sanggup kalau semuanya saya yang urus, kata dia. Saya cuma punya waktu 24 jam. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya saling berkesinambungan. Assalamualaikum Ustadz. Ini izin bertanya ke Kang Mar Sahid. Apakah peran ayah sebagai pendidik entrepreneurship harus menjadi contoh terlebih dahulu? Dan pertanyaan yang kedua mirip juga. Apakah pendidik entrepreneurship itu tentang wirausaha saja atau ada hal lain yang memang jiwa-jiwa entrepreneurship? Nah, itu mungkin tadi baru datang ya, jiwa-jiwa entrepreneurship-nya seperti apa yang harus dididik, dan misalnya ayahnya bukan entrepreneurship, gimana itu? Itu aja kali. Ya, baik. Sebetulnya sosok ayah itu, ya, apapun profesinya, dia adalah seorang entrepreneur. Ya, karena seorang ayah, apapun profesinya, pasti punya kemampuan entrepreneurship. Kemampuan entrepreneurship tadi, seperti yang saya jelaskan, adalah seni berkehidupan dan berpenghidupan. Ya, mungkin buat yang baru bergabung ya, ya, saya sampaikan bahwa entrepreneurship itu adalah seni berkehidupan dan berpenghidupan untuk melalui sebuah jalan perjuangan. Entrepreneurship adalah seni mengelola dan mensiasati kehidupan untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, efektif, dan efisien agar kehidupan itu terpahami, tersiasati, dan tertaklukkan. Entrepreneurship tidak sama dengan businessmanship. Ya, karena entrepreneurship tidak selalu bicara tentang harta, akumulasi kekayaan, atau laba dan rugi. Entrepreneurship adalah kemampuan untuk bertahan hidup. Makanya insya Allah seorang ayah apapun profesinya, dia pasti sudah memiliki kemampuan entrepreneurship. Entrepreneurship adalah sebuah kisah tentang hidup dan perjuangan. Tidak semua orang harus menjadi pengusaha, wirausaha, atau bisnismen. Tapi setiap orang harus punya entrepreneurship. Seperti itu. Jadi
meskipun karyawan kantor ya tetap bisa gitu ya menjadi memberikan contoh entrepreneurship. Mungkin sesekali gitu ya kalau punya anak gitu, dan kalau dibolehkan di kantornya, sesekali ajaklah anak kita ke tempat kita kerja gitu. Biar dia melihat apa sih yang dilakukan ayahnya, bagaimana usaha ayahnya gitu kan untuk mencari rezeki itu seperti apa gitu. Apapun profesinya, kalau bisa ya tadi ajak anak kita untuk datang ke tempat kerja kita gitu. Ini ada pertanyaan lagi, tapi sebelumnya Kang Rauf mau nanya nih, Kang, kan tadi ngomongin entrepreneurship dan salah satu cara yang udah disebutkan mengajak anak ke tempat kerja agar tahu cara ayahnya bekerja atau mencari rezeki. Nah, untuk ini Kang, kan kalau tadi Kang Marsaid bilang kalau anak SMP-nya lagi misalnya ada magang atau project gitu ya. Nah, kalau misalnya disekolahkan tapi sekolahnya nggak ada program seperti itu. Nah, sebagai orang tua apakah harus membuat program tersebut secara mandiri atau bagaimana praktisnya? Itu mungkin Kang. Ya, sebagai orang tua ya benar tadi harus, kalau misalkan anak kita sekolahnya di sekolah umum gitu ya, di sekolah reguler yang dia tidak ada program atau agenda untuk project atau magang, kita sebagai orang tua harus membuatkan program itu. Ya seperti contoh tadi ada teman saya di Bandung gitu kan, dia ketika tahu akan ada kegiatan magang di sekolah saya untuk SMP kelas 1, kebetulan anaknya juga usia SMP kelas 1, dia bilang boleh nggak nitip gitu. Satu orang, ya udah nggak apa-apa nih, ayo kalau mau ikut. Udah akhirnya janjian, dia bayar biayanya gitu kan, sesuai dengan yang disepakati gitu kan. Udah janjian di exit tol Cilenyi. Nah, di situ ya udah kita istilahnya serah terima lah gitu. Dia menitipkan anaknya ke kita untuk ikut magang selama 2 pekan. Seperti itu. Terkait atau kalau project, kita bisa bikin banyak project sebetulnya di rumah gitu, buat anak kita. Dan itu bisa jadi bagian dari tadi ya, mendidik entrepreneurship anak gitu. Misalkan kita bikin project apa nih sama anak gitu. Kan oke, projectnya project kamar mandi bersih gitu. Oke, siapa yang akan menjadi penanggung jawab projectnya, terus bagaimana dia membagi tugas project itu ke anggota keluarga yang lain. Kita sebagai anggota keluarga harus ikut, karena misalkan menunjuk si sulung gitu menjadi penanggung jawab project. Ketika dia membagi, dia membagi tugas, kita meskipun kita orang tua, tapi karena dia yang memimpin project, kita ikut. Termasuk ketika dia menetapkan aturan supaya kamar mandi tetap bersih, harus begini-begini, ya kita ikut aturan yang dia buat. Seperti itu. Gambaran. Baik Kang, alhamdulillah cukup terjawab ya. Jadi mungkin kalau saya ambil singkatnya tadi, nggak harus belajar entrepreneur, kan tadi disebutkan seni untuk berkehidupan, dalam artian ya bertahan hidup melalui perjuangan gitu ya. Nah, terus juga entrepreneurship itu bukan businessmanship, maksudnya bukan hanya tentang uang atau menghasilkan bisnis ya,
tapi lebih ke bagaimana anak bisa berjuang bertahan hidup mandiri gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan Kang dari Ayah Budi dari Makassar. Kalau saya social entrepreneurship, tapi nggak semua anak saya tertarik dengan pekerjaan social entrepreneurship. Nah, itu yang pertama, apakah harus dibuat tertarik atau bagaimana cara bikin anak tertarik apa yang tadi ayahnya tawarkan tentang social entrepreneurship? Boleh Kang Marsaid? Ya, jadi mendidik entrepreneurship itu bukan berarti anak harus tertarik ya dengan profesi ayahnya, bukan gitu. Jadi mendidik entrepreneurship ya tadi seni berkehidupan, bagaimana anak bisa bertahan hidup. Gitu. Kalau ayahnya kebetulan berprofesi sebagai social entrepreneurship, kemudian anak tidak tertarik ya nggak masalah, cukup dikenalkan aja tentang profesi itu. Mungkin anak dia punya peran yang punya syakilahnya itu beda gitu dengan ayahnya. Gitu. Jadi ketika anak tidak tertarik ya sudah gitu. Tugas kita sebagai orang tua gitu ya, ketika anak tidak tertarik dengan profesi ayahnya, maka kenalkan dengan profesi-profesi yang lain, dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Tugas kita sebagai orang tua itu cukup memfasilitasi anak sampai dia bisa menemukan peran terbaiknya. Peran terbaik apa yang akan dia lakukan gitu ketika dia sudah akil balik gitu. Seperti itu. Bisa jadi anak kita jadi karyawan atau jadi apa, itu setiap manusia kan sudah ada syakilahnya masing-masing, pembawaannya masing-masing gitu. Ya, insya Allah cukup gitu. Oke, baik Kang, alhamdulillah. Tadi sudah banyak juga yang bertanya, dan mungkin ini ya, ini juga ada beberapa yang baru hadir karena ya juga mungkin ya ada kesibukan ataupun lagi kerja juga ya, namanya ayah. Ini juga salah satu hal yang luar biasa, ayah meluangkan waktu ataupun calon ayah ya meluangkan waktu untuk belajar di Majelis Luqmanul Hakim. Nah, ini mungkin boleh juga Kang Marsahid kalau misal ada saran atau pertanyaannya begini Kang. Kalau untuk yang belum jadi ayah, entah sudah menikah tapi belum punya anak ataupun belum menikah, nah bekal apa sih Kang yang harus dimulai, apa yang bisa dimulai untuk menjadi ayah pendidik entrepreneurship? Apa yang harus disadari Kang? Boleh Kang? Iya, yang paling utama sih seorang ayah harus punya ini ya, visi terhadap keluarganya. Ya, dia keluarganya itu visinya apa gitu. Contoh visi di sini ya, keluarga kita ini keluarga apa gitu ya. Contoh visi misalkan, oh saya ini keluarganya keluarga pedagang atau keluarga penghafal Quran atau keluarga apa. Maka dari situ seorang ayah kemudian bisa menurunkannya menjadi misi. Selain itu seorang ayah atau calon ayah juga harus menetapkan operating system yang cocok buat keluarganya gitu.
apakah Windows atau Linux atau apa gitu. Jangan karena melihat ada banyak operating system yang bagus, semua di install gitu dalam keluarga, ternyata nggak cocok gitu, malah jadi berantakan gitu. Ibaratnya misalkan gitu ya, visinya kita ini keluarga kuda gitu, tapi kemudian karena melihat burung bisa terbang gitu, kayaknya cocok nih kuda dikasih sayap. Pengennya kuda bisa terbang gitu ya, dikasih sayap. Terus ketika ngeliat ikan bisa berenang, kayaknya bagus nih punya sirip ya. Akhirnya jadi nggak jelas itu kan visinya. Gitu. Operating sistemnya juga nggak jelas. Jadi operating system itu apa? Operating system itu terkait konsep pendidikan di rumah yang mau kita pakai itu yang mana? Itu yang kita tetapkan. Itu yang harus kita internalisasi dalam rumah kita. Jadi jangan sampai karena ngelihat banyak ilmu parenting yang bagus, semua diikutin. Akhirnya bingung yang mana yang cocok. Ya, jadi boleh kita pelajari semuanya, kemudian kita tentukan apa yang paling tepat dengan keluarga kita. Seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Jawaban tadi sangat ini ya, kalau yang baru mau menikah atau belum jadi ayah, ini penting banget untuk menetapkan ingin dikerjakan, dalam artian ya tadi visi misi dan ya harus ditetapin, jangan semuanya diambil karena nanti jadinya nggak jelas, bukan makin perfect tapi makin nggak jelas ya. Ini juga salah satu reminder mungkin ya bagi ayah bunda yang ngelihat rumah tetangga rumputnya lebih hijau, ingat kita bukan makan rumput ya. Ya pokoknya begitulah. Nah, tadi intermezzo aja. Nah, mungkin yang ingin bertanya lagi boleh tentang ayah sebagai pendidik entrepreneur. Kalau ada yang ingin open mic, on mic maksudnya, boleh. Nah, ini kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin boleh closing statement-nya Kang Marsahid, dipersilakan. Ya, jadi ayah dan bunda, ya sekali lagi bahwa mendidik entrepreneurship itu bagian dari mempersiapkan anak menjadi generasi akil balik. Ya. Bagaimanapun sangat butuh sosok dan peran ayah di sini. Dan kata kuncinya cuma satu tadi ya, Raja Tega. Gitu. Tanpa ada tega, maka sebagus apapun itu tidak akan bisa berhasil gitu. Kalau kita tidak bisa berani tega, maka bekerja samalah dengan pihak sekolah atau orang lain gitu. Kalau di pengusaha-pengusaha Cina gitu ya, itu biasanya mereka saling silang, ya, saling nitipin anaknya. Biasanya mereka akan titip nih anak gue ya, terserah sama lo mau lo apain, yang jelas jangan dimanjain. Mau lo suruh angkat-angkat, lo jadiin kuli atau apa terserah. Nih gue titip. Karena dia sadar dirinya tidak bisa tega, maka dia titipin ke orang lain buat ditegain, kayak gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jadi sekali lagi bahwa entrepreneurship bukan saja sekedar terkait wirausaha, tapi entrepreneurship di sini adalah seni bertahan hidup. Bagaimana kita mendidik anak kita mampu bertahan hidup dalam
situasi apapun. Bisa survival in the jungle, survival in the city, ya, bisa bertahan di kala musim hujan, musim kemarau gitu. Saat nyasar sekalipun gitu. Kita harus ya mungkin mengingat-ingat lagi bagaimana ketika masa kecil kita dididik gitu ya. Bahkan kalau ada yang ingat gitu kan film Shinchan gitu kan, salah satu lirik lagunya gitu kan, penjuru kota merupakan tempat bermain yang asik gitu. Sementara kadang anak kita keluar rumah sedikit aja udah panik gitu. Padahal ya itu penjuru kota biarkan saja mereka main. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga mungkin kesimpulan dari hasil rangkuman ya dari Kang Marsai tadi. Kalau saya simpulkan, ketika ayah tiada, apakah anak kita bisa mandiri atau justru depresi gitu. Jadi ya jangan sampai ketika orang tua sudah tidak ada, ya anak ini nggak jadi apa-apa. Dan mungkin salah satu materi hari ini ya, ayah pendidik entrepreneurship, atau tadi pengertiannya seni bertahan hidup, seni berjuang, itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kondisi zaman sekarang ya. Karena ya jangan sampai ya ketika kita tidak ada, anak tidak jadi apa-apa. Bertahan intinya. Jadi harus dibekali dari sekarang nih, mumpung kita udah belajar terkait ilmu materi ayah sebagai pendidik entrepreneur. Semoga aja kita dimampukan oleh Allah untuk senantiasa mengajarkan dan membimbing anak-anak kita, insya Allah. Oke, baik. Karena tadi sudah closing statement dari pembicara kita akhiri. Dan jangan lupa pertemuan ke-8 ya pekan depan, insya Allah bersama, nih saya bacakan ya. Insya Allah pertemuan pekan depan, pertemuan ke-8 bersama ini. Nah, pertemuan ke-8 bersama Kang Jundi nih. Kang Jundi ini anaknya Ustadz Aat. Nah, beliau akan membahas terkait ayah sebagai pendidik maskulinitas. Nah, mungkin juga ini ya, maskulinitas nih topik yang menarik. Dan semoga aja kita sama-sama bisa mendengarkan dan menyimak materi. Itu aja dari hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dari Kang Marsahid dan semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalam cukup ya. Dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri.